Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ananda kelas 10 yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali sirah nabawi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi, tentang keputusan terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang Quraisy di saat meletakkan hajar aswad kepada Ka'bah, mereka bertikai dan solusinya adalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi, keputusan antara orang-orang Quraisy dalam masalah meletakkan hajar aswad. Pada saat itu fil khamisati watsalatsina min umrihi, pada saat itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Nah, di usia 35 tahun alias 5 tahun sebelum kenabian, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi, diutus menjadi seorang rasul, terjadi banjir yang sangat besar di daerah Mekah, terutama khususnya di Padang Sahara, yang menyebabkan pada saat itu banjir-banjir tersebut menghantam dinding-dinding Ka'bah, yang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah itu menjadi retak-retak. Ada dua pilihan di antara orang-orang Quraisy, merobohkannya kemudian merenovasinya, ataupun menggantinya, ataupun membiarkan begitu saja. Jadi dua pilihan orang-orang Quraisy itu, satu, merobohkan, mengganti dan merenovasinya. Kemudian yang kedua, biarkan saja Ka'bah seadanya begitu dari semenjak dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka takut untuk menghancurkan atau merobohkan atau merenovasi Ka'bah pada saat itu. Tentu mereka juga masih teringat bagaimana pasukan Abrahah yang dulu niatnya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi pada saat ini tujuan orang-orang Mekah itu adalah bukan menghancurkan Ka'bah. Tujuannya adalah untuk merenovasi Ka'bah. Jadi pilihannya itu antara direnovasi atau dibiarkan saja. Maka fil khamisati wassalasina min umrihi, di usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-35-nya, hadamat Quraisyul Ka'bata wajad dadat bina'aha. Mereka orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah, kemudian memperbaiki bangunannya. Tadi sudah disampaikan bahwa orang Mekah itu masih ragu, ini mau direnovasi, dirobohkan, kemudian dibangun lagi, atau dibiarkan saja tetap retak-retak seperti itu. Mereka enggan untuk menghancurkannya, mereka masih takut dalam hatinya. Akan tetapi ada dari golongan orang Mekah, beliau ini masih termasuk kepada seseorang yang sangat berpengaruh di kota suci Mekah pada saat itu,
Namanya adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Mahjumi. Ya. Namanya adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Mahjumi. Al-Walid bin Mughirah Al-Mahjumi ini memberanikan diri di saat orang lain ketakutan untuk merenovasi, merobohkan Ka'bah, tapi Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mahjumi ini memberanikan diri untuk merobohkan Ka'bah. Dihancurkanlah Ka'bah oleh Al-Walid bin Mughirah dengan tujuan untuk direnovasi. Setelah orang-orang Mekah ya, melihat ternyata Al-Walid bin Mughirah itu tidak terjadi apa-apa dan Al-Walid bin Mughirah tidak kenapa-napa, akhirnya mereka pun orang-orang Mekah yang lainnya ikut bergabung untuk menghancurkan Ka'bah dalam tujuan ingin merenovasinya. Tapi ya, ketika sebelum dirobohkan ini Ka'bah, pada masa dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salam, Ka'bahnya itu tidak memakai atap, ya, tidak memakai atap. Kemudian Ka'bahnya juga lebih besar pada saat dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail daripada Ka'bah yang dibangun sekarang. Kenapa Ka'bah pada masa Ibrahim lebih besar dan kenapa sekarang menjadi lebih kecil daripada bangunan yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena disepakati oleh seluruh suku Mekah, disepakati oleh seluruh bangsawan Mekah, disepakati oleh seluruh orang-orang yang sangat berpengaruh di Mekah pada saat itu, sepakat Ka'bah dirobohkan, sepakat Ka'bah dihancurkan, sepakat Ka'bah akan direnovasi dengan catatan modal untuk merenovasi, dengan catatan modal untuk membangun Ka'bah harus benar-benar dari harta yang terbersih, harus benar-benar dari harta yang sangat jernih, harus benar-benar dari harta yang dihasilkan jelas halalnya, bukan dari hasil pelacuran, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil riba dan lain sebagainya. Pada intinya nanti di akhir endingnya Ka'bah itu dibangun lebih kecil daripada yang dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam karena dananya nanti kurang. Sebelum ke sana, ini ketika dirobohkan oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Mahjumi yang merobohkan Ka'bah, yang lainnya pun datang ikut merobohkan Ka'bah dengan tujuan untuk merenovasinya. Akhirnya waqtalafat Quraisyun fi man yada'ul hajaral aswada makanahu. Ya. Ketika Ka'bah ini sudah direnovasi, sudah beres, Ka'bah ini direnovasi, tinggal meletakkan Hajar Aswadnya. Waqtalafat Quraisyun fi man yada'ul hajaral aswada makanahu. Orang-orang Quraisy berselisih siapa yang lebih pantas untuk meletakkan Hajar Aswad makanahu kepada tempatnya Hajar Aswad semula. Ya. Orang-orang Quraisy berselisih. Kata suku yang ini, suku saya lebih pantas untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Kata suku yang ini, suku saya lebih pantas meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Sehingga para ahli sejarah menyebutkan sampai permasalahan ini meruncing kepada permusuhan, meruncing dan akan berakhir dengan peperangan. Sampai di antara mereka ada yang menyebutkan, saya lebih baik berperang daripada saya tidak meletakkan Hajar Aswad ini kepada tempatnya. Dari tiap-tiap suku sudah rela mengorbankan dirinya, sudah siap untuk berperang demi meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya. Jadi masing-masing orang, masing-masing kepala suku, masing-masing orang yang ada di sana merasa dirinya itu lebih pantas, merasa sukunya itu lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya. Sampai para ahli sejarah menyebutkan perselisihan tersebut, ya, perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan sampai 4 hari, 5 hari, 5 malam. Ya. Jadi sampai perselisihan tersebut tidak selesai hingga mencapai sekitar 4 hari sampai 5 hari. Ya.
Jadi tidak bisa diselesaikan ini entah siapa yang lebih pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Jadi semuanya merasa saya lebih pantas, saya merasa lebih berhak. Yang akhirnya di antara orang-orang Mekah pada saat itu ada yang memberikan solusi. Namanya adalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ya. Ada yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Beliau sama ikut membangun Ka'bah pada saat itu dan beliau memberikan solusi. Bagaimana solusinya nih? Agar penduduk, agar tiap suku yang ada di Mekah, agar orang-orang yang merenovasi Ka'bah ini tidak jadi berperang. Maka kata Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, solusinya adalah ala ayyakunal hakamu awwala dakhilin minal masjid. Ya. Solusinya adalah bagaimana kalau kita cari seorang hakim atau cari seorang yang memberi keputusan kepada kita, dan orang yang memberi keputusan kepada kita itu adalah awwala dakhilin minal masjid. Orang yang nanti akan pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Bagaimana pendapat orang Quraisy yang lainnya? Ittafaqu ala ayyakunal hakamul awwala dakhilin minal masjid. Akhirnya dari tiap suku dan orang-orang Quraisy, kemudian orang-orang yang membangun Ka'bah pada saat itu, ittafaqu ala ayyakunal hakamul awwala dakhilin minal masjid. Semuanya sepakat. Apa yang disepakati? Untuk mendamaikan mereka, untuk menghilangkan pertikaian, mereka sepakat kita tunggu nanti barangkali ada orang, siapapun orangnya, yang pertama kali masuk ke sini melewati Masjidil Haram, melewati pintu itu, kita jadikan dia sebagai pemutus keputusan. Apapun keputusannya kita akan terima. Akhirnya mereka semua sepakat. Bagaimana kelanjutnya? Fakana awwala dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat orang-orang Quraisy menyebutkan yang disampaikan oleh Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, bahwa kita sepakati saja yang memberikan keputusan kepada kita tentang siapa yang lebih berhak menyimpan Hajar Aswad kepada tempatnya, kita tunggu saja sampai ada orang datang dari pintu Masjidil Haram tersebut, siapapun orangnya. Akhirnya pakana awwala dakhilin Rasulullah. Saat orang-orang Quraisy menyepakati hal seperti itu, tak lama kemudian datanglah orang yang pertama kali masuk ke pintu Masjidil Haram tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kehendak Allah ikraman, ya, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy berbisik-bisik, fafarihat Quraisyun bihi. Akhirnya orang-orang Quraisy merasa bahagia ketika melihat bahwa yang masuk, bahwa yang akan menjadi hakim buat mereka, bahwa yang akan menjadi pemberi keputusan kepada mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu masih belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Bagaimana kata orang-orang Quraisy? Waqalu radina bil amin. Orang-orang Quraisy, setiap suku yang hadir pada saat itu, mereka berkata radina bil amin. Kami ridho dengan al-amin. Kami ridho dengan al-amin. Kami ridho dengan Muhammad. Yang akhirnya mereka mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak tahu ada apa ini. Rasul tidak tahu ini ada apa. Akhirnya Rasul diberitahu oleh mereka semua, ya Rasulullah, maaf, ya Muhammad, ini belum jadi Rasul ya, belum jadi Nabi, maaf. Ya Muhammad, wahai Al-Amin, wahai Muhammad, kami sudah 5 hari 5 malam. Ya, pada saat pembangunan Ka'bah engkau pun mengikut dengan pamanmu, yaitu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, engkau ikut membantu merenovasi, membangun Ka'bah. Tapi engkau tidak tahu di akhir pembangunan Ka'bah ini ada perselisihan di setiap suku yang ada di Mekah ini. Mereka merasa lebih pantas untuk menyimpan Hajar Aswad kepada tempatnya.
Sampai-sampai meruncing kepada setiap dari tiap suku ini akan lebih rela berperang daripada tidak menyimpan Hajar Aswad kepada tempatnya. Kemudian kami mencari solusi. Solusinya itu kami tadi sudah sepakat bahwa siapapun yang datang pertama kali dari pintu Masjidil Haram ini, kami akan angkat sebagai hakim untuk memberikan kebijaksanaan, untuk memberikan keputusan kepada kami semua. Apapun keputusan yang akan engkau berikan akan kami sepakati semua, dan kami ridho dengan keputusan engkau wahai Al-Amin. Engkau adalah orang yang amanah, engkau adalah orang yang terpercaya. Ya. Rasul tidak tahu ada pertikaian sampai 4 hari 4 malam. Ya, sampai 4 hari 4 malam. Bagaimana kelanjutannya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama berpikir. Tidak sampai 4 hari 4 malam. Ini masalah sangat ruwet sekali. Sampai orang-orang Quraisy, orang-orang suku yang ada di Mekah saat itu tidak bisa memecahkan bagaimana solusinya. Maka Rasul pada saat itu dengan segera, ya, terlihat di sini sifat fatonahnya para Rasul, sifat fatonahnya Nabi Muhammad SAW, cerdas pintarnya Rasulullah, dan ini termasuk kepada cerdas secara emosional, ya, cerdas secara emosional, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka Rasulullah SAW fawada'al hajara fi ridain wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin minar rida. Rasul meminta kepada orang-orang Quraisy, tolong ambilkan saya kain atau selendang, tolong ambilkan saya kain ataupun selendang. Fa wada'al hajara fi ridain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan rida, setelah diberikan selendang, setelah diberikan kain, Rasul mengambil Hajar Aswad, kemudian disimpan di tengah-tengah kain tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin minar rida. Rasul meminta kepada tiap-tiap ketua dari berbagai suku yang ada di Mekah pada saat itu, tiap-tiap rois, tiap-tiap kepala suku yang ada pada saat itu, ayyumsika bi tarafin minar rida, untuk memegang ujung-ujung dari kain tersebut. Ini orang-orang yang ada pada saat itu belum mengerti apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tsumma amarahum biraf'i. Rasulullah menyuruh kepada mereka semua biraf'ihi, untuk mengangkatnya. Diangkat batu yang disimpan di atas kain tersebut, diangkat oleh semua kepala suku. Falamma wasalu bihi ila maudi akhadahu rasulu biyadihi. Ketika sudah hampir sampai kepada tempatnya, akhadahur rasulu biyadihi, maka Rasul mengambil Hajar Aswad itu dengan tangannya sendiri. Wa wada'ahu biyadihi syarifah, dan Rasulullah SAW menyimpannya dengan tangan yang mulia tersebut kepada makanahu, kepada tempat Hajar Aswad itu. Fazalal khilafu bihukmihi, maka hilanglah perselisihan dengan keputusan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang Quraisy pada saat itu, bagaimana orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu, bagaimana suku-suku yang ada di Mekah pada saat itu. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Mereka merasa kagum dengan solusi yang disampaikan, yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sampai 5 hari 5 malam tidak menemukan solusi cantik itu, yang mana solusinya itu tidak menyinggung satu sama lain. Solusi terbaik yang mana semua orang, semua suku merasa senang dengan solusi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Ka'bah itu beres dibangun. Tapi tadi di awal disampaikan pembangunan Ka'bahnya itu tidak besar seperti besarnya bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, karena kehabisan dana, ya. Karena kehabisan dana. Apakah pada saat itu dananya habis? Sebetulnya banyak dananya, maksudnya habis dana yang paling halal. Mereka orang-orang Quraisy pada saat itu banyak hartanya, tapi mereka tahu ini harta haram, ini harta haram, ini harta haram. Mereka ambil yang paling halal, ya. Mereka ambil yang paling halal dipakai untuk membangun Ka'bah.
Ternyata habis dana yang halal. Maka disisakan di bagian utara. Ya, maka disisakanlah di bagian utara sekitar 6 hasta yang disebut dengan al-hijr atau al-hatim, ya, yang disebut dengan al-hijr atau al-hatim. Kalau kita lihat Ka'bah kan gini, segi 4. Kemudian di sininya ada yang melengkung. Nah, di sini ada melengkung. Kalau pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu Ka'bahnya itu gede, gak ada yang melengkung itu. Yang melengkung itu termasuk ke dalam Ka'bah, ya, ke dalam Ka'bah. Jadi Ka'bahnya itu jadi kecil sekarang mah, jadi kecil, dan yang melengkung itu adalah tanda bahwa dulu Ka'bah itu sampai sana. Tapi dengan habisnya dana tersebut, kita sekarang justru bisa apa ya? Bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa harus masuk ke dalam Ka'bah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya yang melengkung tersebut meskipun ya al-hijr tersebut atau al-hatim tersebut meskipun tidak dibangun sebagai bangunan Ka'bah, tapi itu terhitung sebagai Ka'bah. Maka kalau kita sholat meskipun di luar Ka'bah asal di al-hijr atau di al-hatim tersebut, kita itu seolah-olah sudah sholat di dalam Ka'bah. Karena pada masa pembangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu masuk ke dalam Ka'bah. Hanya saja pada saat dibangun oleh orang-orang Mekah pada saat ini, maksudnya pada saat usia Rasul 35 tahun, dana halalnya habis, ya. Yang ada adalah harta-harta orang-orang Quraisy yang haram. Ya, itu seperti itu. Selesailah dibangun itu Ka'bah, bentuknya adalah segi 4. Ya, bentuknya segi 4 sebagaimana yang kita lihat saat ini. Kemudian tingginya kurang lebih 15 meter. Lalu panjang sisi di tempat Hajar Aswad kurang lebih 10 kali 10 meter, ya. Lalu Hajar Aswad diletakkan 1,5 meter dari permukaan pelataran tawaf. Jadi ini Ka'bahnya sekitar 15 meter tingginya dan 1,5 meter disimpan Hajar Aswad dari permukaan tawaf. Jadi buat kita insya Allah bisa mengecup Hajar Aswad sambil bertawaf atau sambil kita berdiri ketika tawaf, itu bisa sambil mengecup Hajar Aswad tersebut. Ya. Dan pintunya itu 2 meter dari permukaan. Kalau dulu pada masa dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, pintu Ka'bah itu tidak di atas tapi di bawah. Orang bisa lulu lalang keluar masuk Ka'bah. Kenapa sekarang diganti atau pada saat itu diganti direnovasi menjadi 2 meter di atas? Bahkan pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu pintunya dua pintu Ka'bah. Sekarang menjadi 1 pintu. Alasan orang-orang suku Mekah pada saat itu dibangun dengan tinggian 2 meter adalah untuk tidak mudahnya semua orang masuk ke dalam Ka'bah, karena pernah terjadi pencurian barang-barang berharga dari dalam Ka'bah. Kemudian pintunya dibuat 1 untuk lebih bisa fokus memperhatikan, menjaga keadaan barang-barang berharga yang ada di dalam Ka'bah. Itu seperti itu. Karena pada masa Nabi Ibrahim itu 2 pintu. Ya, 2 pintu. Sekarang dibuat 1 pintu dan tingginya itu 2 meter dari permukaan tanah. Ya, itu seperti itu. Dan pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tidak pakai atap. Sekarang atau pada masa itu dipakai atap dengan disangga menggunakan 6 tiang. Jadi ada atapnya pada masa pembangunan yang dipelopori oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Mahjumi. Itu seperti itu. Baik, Ananda yang Bapak banggakan, bisa kita ambil kesimpulan, ya. Bisa kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah pada saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun terjadi pembangunan renovasi Ka'bah yang dipelopori oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Mahjumi yang merobohkan Ka'bahnya. Kemudian terjadi perselisihan untuk meletakkan Hajar Aswad, dan perselisihan tersebut
beres dengan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan solusi terbaik, menandakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat fatonah, memiliki sifat kecerdasan, sifat pintar yang Allah berikan secara nyata. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, sampai-sampai orang-orang Quraisy pada saat itu merasa kagum kepada kepandaian, kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ananda, untuk pertemuan kali ini kita sampaikan sampai di sini saja. Itu materinya dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Rekan-rekan yang sudah ada bisa dilihat di dalamnya hukmuhu, ya, tentang tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan saat orang-orang Quraisy bertikai di saat meletakkan Hajar Aswad. Baik, sampai di sini saja terlebih dahulu. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.